Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Meilani dengan NIM 21060183. Di sini saya akan mereview pembelajaran sumber dan media pembelajaran berbasis IT dari pertemuan 2 sampai dengan pertemuan ke-7. Teknologi informasi adalah pembelajaran didefinisikan sebagai teori dan praktik dalam penyusunan desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan evaluasi, proses, dan sumber belajar. Ada juga konsep dasar teknologi. Yang pertama yaitu sebagai teknologi sebagai sumber pembelajaran. Yang kedua, komputer, laptop, dan juga jaringan internet. Ada juga yaitu manfaat penggunaan TIK dalam pelaksanaan pembelajaran. Pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran, membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak, mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari, dan juga menampilkan materi pembelajaran menjadi lebih menarik. Ruang lingkup teknologi informasi dalam pembelajaran. Yang pertama ada teknologi masukan input teknologi, itu untuk berinteraksi dengan perangkat untuk mentransfer informasi ke dalamnya. Yang kedua ada teknologi output, yaitu mencakup berbagai perangkat atau metode yang digunakan untuk menampilkan hasil dari suatu sistem komputer. Yang ketiga ada teknologi perangkat lunak, yaitu ada software teknologi. Software teknologi ini mencakup berbagai aplikasi, sistem operasi, dan perangkat lunak lainnya yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan perangkat keras. Lalu ada teknologi penyimpanan storage, yaitu mencakup berbagai metode dan perangkat yang digunakan untuk menyimpan data dan informasi. Yang kelima ada teknologi telekomunikasi. Teknologi telekomunikasi ini mencakup perangkat dan infrastruktur yang digunakan untuk mentransmisikan data, suara, dan sinyal komunikasi antara pengguna atau perangkat. Yang terakhir ada mesin pemroses CPU untuk menjalankan instruksi-instruksi dan operasi pemrosesan data. Perubahan dalam pendekatan pembelajaran dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pembelajaran melalui penggunaan teknologi, pengembangan kurikulum yang berorientasi pada keterampilan abad ke-21 dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kita dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih menarik, relevan, dan inklusif bagi semua siswa. Inovasi pembelajaran bukan hanya tentang mengadopsi teknologi baru, tetapi juga tentang mengubah cara kita berpikir tentang pembelajaran itu sendiri. Penting untuk terus memperbarui dan menyesuaikan praktik pembelajaran kita dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa agar dapat memberikan pendidikan yang berkualitas dan relevan untuk masa depan. Karakteristik multimedia merupakan sebuah sistem yang dikontrol oleh komputer, merupakan sebuah sistem yang terintegrasi informasi yang ditangani, direpresentasikan secara digital antar muka pada media tampilan akhir. Biasanya itu bersifat interaktif. Hakikat multimedia adalah bahwa ia menciptakan pengalaman melalui penggabungan yang lebih kaya, interaktif, dan efektif melalui penggabungan berbagai jenis media dalam satu sistem yang dikendalikan oleh komputer. Ada jenis-jenis multimedia, secara umum itu ada
multimedia content, dan multimedia communication. Komponen multimedia yaitu ada teks, bentuk multimedia yang menggunakan kata-kata tertulis untuk menyampaikan informasi. Lalu ada juga gambar yaitu bentuk multimedia yang menggunakan visual untuk grafis untuk menyampaikan pesan. Dan juga ada audio bentuk multimedia yang menggunakan suara atau audio untuk menyampaikan informasi. Ada video, bentuk multimedia yang menggunakan gambar bergerak dan audio untuk menyampaikan pesan. Dan ada juga grafik, bentuk multimedia yang menggunakan elemen visual seperti diagram, grafik, atau bagan untuk menyajikan data. Lalu ada animasi, bentuk multimedia yang menggunakan gambar bergerak untuk menyampaikan pesan atau cerita. Pembelajaran klasikal merupakan kegiatan pembelajaran yang tergolong efisien. Pembelajaran klasikal ini memberikan arti bahwa kegiatan seorang guru yaitu mengelola kelas dan mengelola pembelajaran. ICT untuk belajar mandiri yaitu ada digital library, video on demand, blog, mobile learning, atau materi online pendukung lainnya. ICT untuk mendukung administrasi, proses inti ICT sebagai penunjang sistem administrasi. Ada manajemen siswa, teknologi interaktif membantu menciptakan peluang. Manajemen guru komunikasi, hal ini dapat mendorong guru dan siswa. Ada juga manajemen kelas untuk lebih banyak berkomunikasi, berbagi, dan mendiskusikan gagasan, serta saling berkolaborasi. Ada juga manajemen materi dan manajemen ekstrakurikuler. Ada proses penunjang ICT sebagai administrasi pendidikan, yaitu administrasi sekolah, sumber daya manusia keuangan, dan akuntansi manajemen fasilitas. ICT untuk mengembangkan personality bahwa menjaga pemanfaatan TIK tetap memberikan kontribusi terhadap dua hal, yaitu pengembangan peserta didik dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu ada prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu mempertimbangkan karakteristik seluruh warga di sekolah, dirancang untuk memperkuat minat dan motivasi pengguna. Lalu ada juga yang kedua itu menumbuhkan kesadaran dan keyakinan pentingnya berinteraksi langsung, menjaga sasaran, tetap mengapresiasi teknologi komunikasi sederhana, dan mendorong pengguna lebih kreatif dan inovatif. Cara untuk mengembangkan personality seseorang yaitu yang pertama dengan pembelajaran online, komunikasi dan kolaborasi, pengembangan keterampilan digital, pemantauan dan analisis diri. Nah, di sini ada dampak positif dan dampak negatif implementasi ICT dalam pembelajaran. Dampak positif dari implementasi ICT dalam pembelajaran yang satu ada meningkatkan akses dan fleksibilitas pembelajaran. Kedua, meningkatkan interaktivitas dan umpan balik. Ketiga, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. 4, memperluas sumber belajar. Lalu yang terakhir ada meningkatkan efisiensi administrasi dan manajemen pembelajaran. Ada juga dampak negatif, yaitu kesenjangan digital dan akses tidak merata, kecanduan teknologi, kualitas pembelajarannya yang tidak optimal, masalah keamanan dan privasi data, dan juga biaya implementasinya yang sangat tinggi. Implementasi ICT perlu perencanaan yang matang, dukungan memadai, dan pengelolaan tinggi. Implementasi ICT
perlu perencanaan yang matang, dukungan memadai, dan pengelolaan tepat untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko. Pengembangan media berbasis ICT memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi, memperkaya pengalaman pengguna, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, namun memungkinkan kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik, menyediakan platform untuk inovasi, namun memerlukan pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutannya. Sekian review materi pertemuan 2 sampai pertemuan 7 yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya setelah video ini saya akan menampilkan suatu wawancara kepada guru kelas atas dan guru kelas bawah tentang teknologi digital ini. Mewawancari Bapak tentang media IT yang ada dalam pelajaran menggunakan apa. Boleh memperkenalkan diri dulu Bapak? Perkenalkan nama saya Pratama Putra dari kelas tinggi ya. Nah Bapak, pertanyaan yang pertama ya Pak, bisa dijelaskan bagaimana Bapak cara mengintegrasikan teknologi informasi dalam pembelajaran sehari-hari di kelas? Ya, salah satunya dengan cara menggunakan PPT atau PowerPoint sebagai media pembelajaran. Lalu Bapak ada kriteria Bapak menggunakan untuk memilih dan mengevaluasi sumber daya digital yang akan digunakan dalam pembelajaran di kelas? Menurut saya yang digunakan ya penggunaan aplikasi media pembelajaran yang dipahami oleh siswa atau peserta ini. Terus Bapak, bagaimana cara Bapak merencanakan dan menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media berbasis IT? Nah, paling yang pertama itu menyusun materi ajarnya dulu, terus dengan aplikasi atau media pembelajaran. Langsung Bapak, bagaimana Bapak menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar yang berbeda di antara siswa? Nah, yang pertama-tama paling melalui pengamatannya dulu ya. Terus dengan cara memberikan angket kepada siswa atau siswa. Bapak bisa jelaskan bagaimana memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran dapat mengakomodasi kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus? Paling yang pertama mengenalkan aplikasinya dulu kepada siswa sebagai media pembelajaran di era digital ini. Jadi mengenalkan. Lalu Pak, bagaimana cara memfasilitasi kolaborasi antara siswa menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran? Memfasilitasi alat digital, contohnya seperti notebook, Chromebook sebagai media pembelajaran. Lalu media berbasis IT apa yang pernah Bapak gunakan dalam pembelajaran itu? Yang saya gunakan itu menggunakan proyektor Ya, PPT, PowerPoint. Bisnis juga bisa ya Pak? Puisis bisa. Berikan contoh inovasi tentang penggunaan teknologi informasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik itu bagaimana Pak? Yang paling dengan cara saya menggunakan aplikasi Puisis, soalnya kan lebih menarik juga, menarik perhatian pada siswa. Lebih semangat gitu ya Pak ya? Supaya bersemangat. Lalu apa saja hambatan atau kesulitan Bapak yang dialami dalam pembuatan atau menerapkan media pembelajaran kepada siswa? Kami selama ini kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana aja. Iya. Kurangnya dan prasarana. Tapi untuk siswanya bisa mengikuti, banyak yang mengikuti gitu, gak ada kesulitan gitu. Baik Pak, lalu bagaimana Bapak mengatasinya kesulitan dan hambatan itu Pak?
ya paling lebih ditingkatkan lagi dari segi sarana dan prasarana. Oke, baik Bapak, terima kasih. Segini saja yang saya dapat wawancaranya. Maaf mengganggu waktunya. Ya, tidak apa-apa. Oke, di video berikutnya kita akan mewawancarai guru kelas tinggi. Selamat menonton. Assalamualaikum Ibu. Saya ingin mewawancarai Ibu tentang media IT di dalam kelas itu ya. Ibu boleh memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu Irma Dari kelas kelas 9. Oke, Bu. Di sini ada 10 pertanyaan ya, Ibu ya. Maaf, Bu. Yang pertama, Ibu, bagaimana Bapak dan Ibu ini mengintegrasikan teknologi informasi dalam pembelajaran sehari-hari di kelas? Salah satu cara yang Ibu gunakan adalah menggunakan PowerPoint ya sebagai salah satu media pembelajaran di kelas rendah. Jadi menggunakan PowerPoint ya, Bu. Betul. Lalu yang kedua, Ibu gunakan untuk memilih kriteria apa yang Ibu gunakan untuk memilih dan mengevaluasi sumber daya digital yang akan digunakan dalam pembelajaran di kelas? Kriteria yang pertama adalah penggunaan aplikasinya ya ke media pembelajaran itu sendiri yang dapat dipahami oleh siswa. Jadi siswa pun harus memahami bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi tersebut. Yang ketiga, Ibu, bagaimana cara Ibu merencanakan dan menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media berbasis IT? Ya, yang pertama dengan cara menyusun materi ajarnya terlebih dahulu dengan aplikasi atau media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti ketika di kelas. Oke. Selanjutnya, Ibu menyesuaikan penggunaan teknologi informasi itu dengan gaya belajar yang berbeda di antara siswa. Gimana ya? Ya, yang pertama Ibu melakukan observasi terlebih dahulu ya secara mendetil terhadap siswa dengan cara memberikan angka kepada siswa. Jadi setelah itu Ibu bisa setidaknya memahami nih pada masing-masing kriteria siswa tersebut. Jadi menggunakan angka tertentu. Yang kedua, Ibu jelaskan bagaimana Ibu memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi itu dalam pembelajaran dapat mengakomodasi kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus. Ya, yang pertama pengenalan aplikasinya dulu ya pada siswa sebagai media pembelajaran yang ada pada era digital ini. Ibu mengenal dulu. Ya, pengenalan dulu. Lalu bagaimana cara Ibu memfasilitasi kolaborasi antara siswa menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran? Yang pertama dengan menyiapkan atau memfasilitasi alat digital ya, contohnya Chromebook gitu, seperti notebook dan lain sebagainya sebagai media pembelajaran yang akan kita gunakan di kelas nanti. Lalu media berbasis IT apa yang pernah Ibu gunakan di dalam pembelajaran di kelas? Iya, contohnya penggunaan proyektor ya, yang infocus gitu melalui media PowerPoint. Iya. Lalu Ibu bisa memberikan contoh inovatif tentang penggunaan teknologi informasi untuk pembelajaran itu lebih menarik. Ya, media yang Ibu gunakan atau aplikasi yang Ibu gunakan adalah Quizzes ya. Di sana banyak sekali macam-macam yang bisa dijadikan media pembelajaran yang bisa menarik minat siswa untuk lebih semangat belajarnya dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Lalu apa saja hambatan atau kesulitan Ibu dalam pembuatan penerapan media pembelajaran? Yang penerapannya mungkin kurangnya sarana dan prasarana atau fasilitas yang ada terbatas begitu ya, sehingga nanti siswanya harus menunggu secara bergantian dalam menggunakan aplikasi tersebut, dalam menggunakan sarana tersebut. Ya. Lalu Bu, solusinya bagaimana untuk mengatasi kesulitan dan hambatannya? Ya, mungkin solusinya lebih ditingkatkan lagi ketersediaan sarana dan prasarananya atau fasilitasnya ya. Ibu terima.
Selanjutnya, di sini saya akan menyimpulkan hasil dari wawancara guru kelas tinggi dan guru kelas rendah. Kesimpulan dari keseluruhannya adalah penggunaan media pembelajaran digital di kelas ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Namun, memerlukan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat diterapkan secara optimal. Guru ini perlu mempertimbangkan pemahaman dan kesiapan siswa serta efektivitas penggunaan aplikasi digital dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, diidentifikasikan adanya tantangan terkait keterbatasan dan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana digital. Untuk itu, perlu adanya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana tersebut agar pembelajaran digital ini dapat berjalan lebih efektif, lebih optimal. Dalam menerapkan pembelajaran digital ini, penting bagi guru untuk mempertimbangkan berbagai aspek seperti pemahaman siswa, ketersediaan infrastruktur, dan efektivitas penggunaan aplikasi agar tujuan pembelajaran ini dapat tercapai secara efektif. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak perkataan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.